Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur yang pertama, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul mereka. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergantung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula
dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Anak-anakku yang berbahagia, berikut hadis perintah berlaku jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi shadiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yaktabu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu kepada surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Dan yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Penerapan perilaku jujur yang selanjutnya adalah mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain. 8. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Yang ke-11, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakatinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembelajaran yang singkat pada kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan saya, jaga kesehatan, tegakkan sholat 5 waktu, dan muliakan kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.